siswa, selamat berjumpa kembali. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan tentang hukum laju reaksi. Kalau yang minggu-minggu kemarin kita menjelaskan tentang konsep laju reaksi, sekarang kita lanjutkan tentang hukum laju reaksi yang akan saya bagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama adalah persamaan laju reaksi yang berkaitan dengan menentukan order reaksi, dan yang kedua adalah faktor-faktor laju reaksi. Baik, langsung menuju bagian yang pertama, yaitu persamaan laju reaksi. Jika saya mempunyai reaktan A bereaksi dengan B, nilai koefisiennya adalah A sama B kecil, menjadi suatu produknya misalnya AB, koefisiennya C. Maka reaksi ini dapat dituliskan persamaan laju reaksi secara kasar adalah V, yaitu adalah velocity, kecepatan, sama dengan K kali konsentrasi dari A. Konsentrasi dari A pangkat A kecil, order reaksi ya, order reaksi kali konsentrasi B pangkat B order reaksi. Nah, sebetulnya anakku, A sama B ini nilainya beda. Maka untuk membuat perbedaan, ini koefisien reaksi A sama B yang di sini adalah order reaksi, maka kasih X sama Y gitu aja ya. Nah, jadi ini artinya bahwa X ini nilainya bukan dari A kecil, bukan dari koefisien Y, bukan dari koefisien B ya. Ini X sama Y ini namanya order reaksi terhadap A ditentukan dari percobaan atau data. Begitu juga order reaksi Y terhadap B berdasarkan eksperimen. Langsung ke contoh soal. Jika kita mempunyai data seperti ini, eksperimen 1, eksperimen 2 dan 3, konsentrasi A dalam molar, konsentrasi B dalam molar, dan kecepatan dalam satuan molar per detik ya. Molaritasnya 0,01, kecepatannya 0,01. Eksperimen kedua dan ketiga seperti yang terlihat di sini. Kemudian, bagaimana cara menentukan persamaan laju reaksi dari data ini? Nah, untuk hal ini maka kita akan mencari order dari A. Kalau kita mencari order A, pilihlah data atau konsentrasi B yang sama. Berarti ini. Ini kan sama kan? 0,1 sama. Maka kita hubungkan data 12, data 12 dan data 1. Maka data 12 berarti ini 0,1 per 0,2. Dapatnya kan setengah ya. Oke, kita misalkan tidak A tetapi X seperti yang di atas. X ya. Setengah, ini harganya 0,1 per 0,1, tidak kita tulis. 0,01 per 0,08 dapatnya 1/8. Setengah pangkat X sama dengan 1/8, berarti kita dapatkan X sama dengan 3 ya. Ini kan setengah pangkat 3 ya. 1/8 itu setengah pangkat 3, berarti X ketemunya 3. Kita langsung aja. Nah, ini ketemu order reaksi terhadap A, ketemunya adalah 3. Terus kita mencari order reaksi B, pilih A yang sama. A sama 0,2 sama 0,2 ya. 0,1 per 0,2, 0,08 per 0,32. Maka ini kalau kita bagi dapatnya 1, nggak perlu kita tulis ya. Ini nggak perlu kita tulis. Ini 0,1 per 0,2 setengah pangkat misalnya tidak D tetapi Y gitu ya. Oke. Terus 0,08 per 0,32 dapatnya adalah perempat kan? Oke, berarti Y ketemunya 2. Setengah pangkat Y sama dengan seperempat. Seperempat itu adalah setengah pangkat 2. Berarti Y sama dengan 2. Akhirnya persamaan laju reaksinya dapat kita tentukan V sama dengan K. Biasanya K tetapan ya, sudah ada di soal ya. Nilainya sudah ada di soal. A pangkat 3 dapat dari sini, B pangkat 2. Ya, jadi para siswa, persamaan laju reaksi ini kita menentukan persamaan laju reaksi yang paling penting adalah menentukan order reaksi terhadap A dan terhadap B. Saya kira cukup jelas untuk persamaan laju reaksi dalam menentukan order reaksinya dahulu ya. Oke, baik
kita menuju ke subjudul yang kedua atau bagian yang kedua, yaitu faktor laju reaksi. Faktor yang kedua, yang subjudul yang kedua atau yang kedua, yaitu faktor laju reaksi. Laju reaksi dapat dipengaruhi oleh beberapa hal. Ini ada sekitar 4 yang mempengaruhi. Yang pertama adalah konsentrasi. Konsentrasi artinya jumlah zat, jumlah mol di dalam satu wadah dalam satu volume tertentu. Kalau konsentrasinya besar atau molaritasnya besar, itu artinya bahwa jumlah zat atau jumlah mol terlarut yang ada di dalam larutan itu akan besar juga, sehingga kemungkinan tumbuhan antara partikel terlarut dan partikel pelarut itu akan semakin besar, sehingga tumbukannya semakin besar jumlah probabilitasnya, sehingga laju reaksinya semakin cepat. Akhirnya dapat kita simpulkan bahwa konsentrasi semakin besar, lajunya semakin cepat. Faktor yang kedua adalah luas permukaan. Luas permukaan bidang sentuh ya. Semakin luas berarti kemungkinan semakin luas bidang sentuh zat terlarut itu semakin luas, semakin lebar, semakin besar, maka semakin mudah ditumbuk. Kalau semakin mudah ditumbuk artinya laju reaksinya semakin cepat. Sehingga kita simpulkan luas permukaan bidang sentuh suatu zat semakin luas, maka lajunya semakin cepat. Yang ketiga sekarang, suhu. Apabila suhu kita naikkan, ini mempengaruhi gerakan atau energi kinetik partikel terlarut, sehingga energi kinetiknya semakin besar. Kalau gerakannya semakin besar, energi kinetiknya makin cepat, maka kemungkinan tumbukan semakin besar juga, sehingga laju reaksinya semakin cepat. Kita simpulkan bahwa suhu semakin tinggi, laju semakin cepat. Faktor yang kelima adalah katalis. Katalis itu dapat mempercepat laju reaksi. Logikanya gimana? Saya punya tabel seperti ini, diagram seperti ini. Ya, ini awalnya reaktan ya, awalnya startnya sama, kemudian produknya juga hasilnya sama. Tetapi kenapa katalis bisa mempercepat laju reaksi? Ini ada gambar seperti ini ya, gambar seperti ini, dan kedua ada seperti ini. Nah, syarat suatu reaksi dapat berlangsung, maka reaktan ini harus didorong sampai ke puncak, sampai ke puncak di sini. Nah, untuk mendorong sampai ke puncak kan dibutuhkan energi. Energi untuk mendorong sampai ke puncak namanya disebut energi aktivasi. Baru terjadi reaksi kimia. Jadi EA itu artinya energi aktivasi. Energi minimum yang dibutuhkan suatu zat untuk terjadinya reaksi kimia. Jadi saya ulangi, ini reaktan di sini supaya terjadi reaksi kimia, kita dorong sampai ke puncak, ke atas. Setelah sampai ke puncak di sini, kita lepaskan aja, dia sudah jalan jadi produk. Nah, yang terjadi anakku, Anda akan mendorong sampai ke puncak, Anda akan mendorong sampai puncak, antara puncak 1 dan puncak 2, itu tentunya adalah energinya lebih kecil yang kedua, karena ini gunungnya lebih pendek kan itu ya. Ini mendorongnya cuma sampai segini aja. Kita lepaskan, akhirnya jadi produk yang sama. Nah, katalis itu fungsinya adalah membuat energi aktivasi yang semulanya ini besar atau tinggi menjadi kecil, sehingga reaksi akan lebih mudah karena energinya lebih kecil. Ya, jadi itu fungsi katalis, yaitu kalau kita lihat dari grafik ini, energi aktivasi yang kedua lebih kecil dari energi aktivasi yang pertama. Karena fungsi katalis adalah memperkecil energi aktivasi. Saya kira itu anakku yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan terima kasih pada Bu Agustin yang menjadi juru kamera dan editor YouTube kita. Apabila ada sesuatu yang kurang dari video saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, selamat pagi dan berkah dalam.